Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya pada pelajaran ilmu balaghah. Pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang akhwalu isnadil khabari atau struktur kalam atau struktur kalimat yang kalau di bahasa Indonesia terdiri dari subjek predikat paling sedikit, atau di dalam bahasa Arab, di dalam istilah nahwu ada mubtada, ada khobar atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, terdiri dari fi'il dan fa'il atau sibghul jumlah nantinya ya. Berikut ini adamut taukidi, yaitu kalimat tanpa taukid atau tanpa penguat ya, tanpa ada penekanan. Contohnya Muhammadun musafirun, Muhammad pergi. Nah, untuk memperkuat ucapan kita kepada mukhatab, pada lawan yang akan kita ajak bicara, maka didatangkanlah huruf inna sebagai huruf taukid untuk menguatkannya. Jadi menjadi kalimat Muhammadun musafirun menjadi inna Muhammadan musafirun. Ini struktur biasa di dalam bahasa. Misalnya kita menginformasikan Muhammad itu pergi, cukup dengan menggunakan Muhammad musafir, karena lawan bicara kita percaya apa yang kita sampaikan atau maksud yang kita sampaikan itu. Mukhatab, lawan yang kita ajak bicara itu sudah paham dan dia tidak membantah. Apabila dia kurang yakin, maka didatangkanlah taukid di sini, inna Muhammadan musafirun. Jadi begitu. Itu fungsinya adalah untuk memperkuat. Kemudian pada struktur lainnya, isnad khobari atau kalimat. Yang ketiga, struktur dari isnad khobari atau kalimat itu ada dari segi makna, ada yang hakikat, makna yang sebenarnya. Ada juga yang bersifat metafor atau istilah dalam kitab ini al-majazul aqli atau majaz metafor. Contoh, anbatallahu rabi'a, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di musim semi. Ya, memang dari segi arti Allah memang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang menumbuhkan tumbuhan itu memang hakikatnya Allah. Apalagi kalimat ini dikaitkan dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin, pasti meyakini bahwa tumbuh-tumbuhan itu sebenarnya hakikatnya memang Allah. Kemudian ada juga yang berbentuk metafor atau majaz, atau di dalam istilah kitab ini al-majazul aqli. Mislu, umpamanya di dalam kita mengambil contoh di sini, tajrir riyahu bima la tastahi sufuna. Ar-riyah artinya angin mengalir, maksudnya menghembus. Angin itu menghembus perahu bima la tastahi, kemana arah yang tidak diinginkan. Di sini kalimat ar-riyah dan tajri, tidak mungkin angin itu mengalir. Jaro yajri katanya. Yang memungkinkan adalah bermakna bahwa angin itu bermakna apa? Bisanya adalah menghembus. Tajri di sini mengalir. Yang mengalir itu air ya. Tapi di sini bermakna majaz. Kalau begitu, isnad khabari disimpulkan struktur dari kalimat itu ada yang tanpa taukid,
ada yang dengan taukid. Fungsinya adalah menguatkan ucapan kita. Kemudian dari segi makna ada hakikat, ada yang majas. Susunan isnad khobari juga bisa berbentuk kalimat positif dan kalimat negatif. Jadi saya akan membacanya. Antahkuma lakin ma huwa al isnadul khobari huwa antahkuma ala syai'in bin nafyi. Engkau bisa membuat susunan kalimat itu dengan nafi, dengan kalimat nafi atau kalimat negatif. Misalnya kita mau mengungkapkan Muhammad itu orangnya jujur, tapi dengan kalimat negasi atau negatif. Kita buat laisa Muhammadun kaziban. Muhammad itu bukan orang yang berbohong, artinya sama dengan jujur. Atau bisa juga kita ungkapkan dengan kalimat positif. Au tahkuma alaihi bil isbat. Bisa engkau membuat kalimat dengan isbat atau kalimat positif. Muhammadun shadiqun. Muhammad itu jujur. Itu dua. Pertama, saya ulangi. Bisa dengan kalimat nafi kita membentuk susunan isnad khobari. Jadi kita mengungkapkan Muhammad jujur, bisa diungkapkan laisa Muhammadun kadziban. Muhammad itu orang, bukan Muhammad itu orangnya tidak berbohong, tidak suka berbohong alias jujur kan. Nah, makanya bisa juga diungkapkan dengan positif Muhammadun shadiqun. Di sini Nazim pengarang kitab Jahrul Maknun menazamkannya al-hukmu bisalbi awil ijabi isnaduhum dan seterusnya gitu ya. Jadi kita bisa membuat kalimat atau isnad dengan kalimat atau isnad khobari dengan salab. Salab itu sama dengan ijab. Salab sama dengan nafi. Kemudian ijab sama dengan isbat atau kalimat positif. Kita membahas tentang pengertian al-khobar. Al-khobar itu artinya adalah berita, news atau kalimat berita. Ma huwa al-khobar? Apa itu pengertian al-khobar? Al-khobaru huwa ma ikhtamala sidqa wal kidba li dzatihi, atau bisa juga dibaca wal kadhiba li dzatihi, yaitu yang dinamakan kalimat berita al-khabar, yaitu kalimat yang mengandung kebenaran beritanya sesuai dengan kenyataan, atau dia bisa mengandung juga kalimat itu kalimat berita yang hoax, tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Misalnya ada seseorang yang menceritakan dia berdiri, ternyata kalimatnya benar, ternyata kenyataannya tidak benar. Meskipun kalimat yang diucapkan itu benar, tapi kenyataannya kalimat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan meskipun kalimatnya benar. Wa bi ta'birin akhar naqulu al-khabaru huwa al-kalamu alladhi yasihu an naqula fihi sidqun aw kadhib aw kidhbun. Dengan kalimat lain bisa dikatakan al-khabar, kalimat berita, yaitu al-kalamul ladzi yasihu an naqula fihi sidqun aw kidhbun. Yaitu kalimat bisa kita katakan, bisa kita nilai bahwa kalimat itu benar kalau sesuai dengan kenyataan. Bisa juga kalimat itu tidak benar, bohong, hoax, karena tidak sesuai dengan kenyataan meskipun kalimatnya atau susunannya yang dibuat itu adalah benar.
Sekarang pengertian khobar. Apa pengertian al-khobar? Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan berita. Berita, khobar, kabar. Saya akan membacakan kitab ini. Mohon disimak, anak-anak. Masalah umpamanya, contoh-contohnya ya. Tahaddasa ilaina talibun an madinati Marrakesh. Faqala Marrakesh madinatun jamilatun jiddan. Ada seorang pelajar yang bercerita pada kita tentang kota Marrakesh, atau sebuah kota di negara Maroko. Marrakesh madinatun jamilatun jiddan, katanya. Kota Marrakesh itu adalah kota yang indah sekali. Very beautiful. Waqad arafta bisyaghafiha bil ilmi, dan engkau mengetahui dengan pengetahuan, dengan kedalaman keilmuan, bahwa di Marrakesh ini bukan sekedar indah saja, wa fi tharoha at-tayyib, dan di tanahnya, di daerahnya yang baik, yang bagus itu, di Marrakesh itu, yarkudu alimun jalilun, bersemayam seorang alim, intelektual yang agung, min fatoh halatil ulama, termasuk ulama besar, ulama'uhum wa masyhurul ulama, termasuk ada ulama yang terkenal yang bersemayam di Marrakesh, yaitu Al-Qadi Iyad. Jadi ada seorang murid yang bercerita bahwa tentang kota Marrakesh, dia bilang Marrakesh madinatun jamilatun jiddan. Marrakesh itu kota yang sangat indah. Padahal di dalam benak kita, sebagai mukhatab itu juga mengetahui bahwa di Marrakesh itu terdapat bersemayam seorang yang ulama yang besar pada masanya, yaitu Al-Qadi Iyad. Dikenal dengan Qadi Iyad ini lahir pada tahun 476 dan meninggal pada tahun 544, atau bertepatan dengan 1083 Masehi, dan meninggal beliau 1149. Dikenal ulama fikih mazhab Maliki dan juga seorang sejarawan. Dan tentunya juga beliau juga memiliki keintelektualan di bidang keilmuan yang lainnya. Pernyataan ini bisa benar, bisa salah. Di pernyataan bahwa menyatakan kota Marrakesh itu indah, jamilah, jiddan, bisa benar, bisa salah. Atau informasi yang menyatakan bahwa di kota Marrakesh di Maroko itu dimakamkan seorang ulama besar, yaitu Qadi Iyad. Informasinya, kalimat beritanya bisa benar, bisa salah. Ikhwalul isnadul khabar, bisa benar, sidqun, au kidbun, au kadhib. Demikian.